review dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara diskusi di televisi yang menghadirkan perdebatan hangat namun memikat. Setiap masalah dikupas dengan cepat, tepat, namun tidak bermanfaat. Malam hari ini kita akan membicarakan sesuatu hal yang mungkin penting untuk kita ketahui, yaitu mengenai senjata api antara hobi dan bela diri. Iya, dan sudah hadir di antara kita para panelis yang luar biasa. Yang pertama, di sebelah kanan saya ada Pak Akri. Silakan Pak Akri, dari mana ini Pak Akri? Akri ini Saya dari Bandar Senjata Otoritas Urusan Antara Tetangga. Wah, keren ini ya. Disingkat apa Pak? Baso urat. Iya. Pak Akri, ya Akri. Terima kasih. Di depan saya ada Desta. Satunya artis yang paling banyak dicinta. Destaku yang kucinta. Desa itu. Kota. Kok kota sih? Desa. Oh desa lu. Maaf Pak, nggak bisa plesetan saya Pak. Kirain kota Pak. Gue banting nih calontong deh. Lu ngomong barangan aja gue banting calontong deh. Dibanting calontong. Gak berani ya banting saya. Yang ngomong sembarangan dia kenapa saya yang dibanting? Harusnya deket ke lu. Iya, dia lebih dekat ke lu. Tapi kan berat, kasihan kamu. Aku banting sendiri aja ya. Ya udah silakan. Pak nih, jadi memperkenalkan diri nggak Pak? Jadi. Berisik banget dari tadi. Iya, silakan. Good evening ladies and gentlemen. Oke, luar biasa. Temen saya sombong pakai bahasa Arab segala, sombong. Inggris. Saya banting nih calontong. Lah, kok banting calontong? Kan lebih dekat. Ini sebelum berlarut-larut Pak. Iya. Komeng bilang saya lebih dekat, itu lebih dekat. Paling dekat kan saya sendiri Pak. Iya betul. Kan saya bisa banting saya sendiri tanpa bantuan mereka. Harusnya dia membanting dirinya sendiri. Mikir dong. Iya dong. Benar-benar. Kali ini saya setuju dengan kamu ya. Ya, terima kasih. Desta silakan memperkenalkan diri. Continue ya. Iya. Oke. Continue. First of all, I want to thank to everybody yang visit. Biar kelihatan cerdas Pak. Ya kan, cerdas tuh kelihatan menguasai bahasa Inggris gitu loh. Pak Desta. Excuse me. Saya banting saya sendiri nanti. Dia kesel sama Oh, lo. maaf. Dia Sorry. membanting dirinya sendiri Biar loh. saya continue dulu ya. Ya. Jadi begini, kalau saya sendiri orang yang kontra dengan pemilikan senjata api. Saya sendiri dari mana Desta kumpulan anak Indonesia pemungut peluru. Iya. Disingkat apa? KINPEL Pak. Oke, Desta. Yes. Sebelahnya Desta ada Ari Kriting. Selamat malam semuanya. Ya. Perkenalkan Pak, Ya. saya ini dari remaja-remaja yang mencintai senjata-senjata khas tradisional. Peninggalan budaya bangsa Indonesia sejati. Iya. Kami itu dari Kris Jawa. Kris Jawa? Kris Jawa itu adalah sebuah kelompok, nama sebuah kelompok. Ben. Ada kepanjangannya. Adiknya Kris Patih gitu. Bukan, Pak. Kris Jawa. Masa muka saya kayak semi, enggak kan? Ya Pak, saya ini dari Kris Jawa. Iya. Yaitu dari kelompok remaja, impian, tampan, ganteng, banget, selalu jaga wibawa. Gila ya singkatannya Kris Jawa doang tapi pas lu bacain panjang banget ya. Itu yang mengganggu wibawanya oke. Ganteng mungkin ya pasti ya. Yang Bapak mengganggu selalu ya. tidak terima. Bapak ini selalu tidak terima. Karena Anda selalu mengulang-ulang. Seolah-olah mau Bapak tahu tidak Pak? memberikan sugesti kepada orang. Ada teori yang menyatakan Apa? sesuatu yang disampaikan 21 kali Berkali-kali ya. berkali-kali akan menjadi kenyataan di dalam pikiran orang lain. Itu yang sedang saya usahakan Pak. Oh iya. Oke. Ari Kriting. Iya. Di belakang Ari Kriting ada Fitro. Selamat malam semuanya. Saya mewakili para perempuan-perempuan anti semua senjata. Hah? Perempuan anti semua senjata. Senjata. Pai Sucen. Karena kami perempuan merasa tidak aman ya Pak ya dengan semua senjata, Iya. baik itu senjata api, senjata belati maupun senjata hati Pak. Karena menurut kami kalau ditikam belati mungkin berdarah sebentar saja, Iya. tapi kalau ditikam di hati itu lukanya menganga sepanjang masa. Jadi saya kebetulan mewakili dari divisi 17 years old Cimai. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kalau
ngobrol sama cewek-cewek rapuh, galau kayak gitu capek ya ternyata ya. Saya rasain selama ini ngobrol dengan Anda capek loh lumayan ya. Oke, dan di belakangnya Desta di sebelah kanan ada Cak Lontong. Selamat malam, salam lemper. Salam lempar. Saya ada di sini untuk berbicara sesuatu. Iya, Berkaitan dengan tema ini saya akan bicara khusus masalah senjata api. iya. Saya tidak akan bicara yang lain. Karena yang lain bukan tema hari ini. Ini kayaknya awalnya udah mulai ngeselin ya. Iya, iya. Meng, Ya memang kita akan bicarakan mengenai Berani, senjata. Tenang. Saya bisa banting diri saya sendiri. Tenang. Silakan. Mewakili Baik. siapa? Saya tetap sebagai peneliti ya. Ya. Saya peneliti ahli kumpulan senjata otomatis. Disingkat apa? Pak Sentot. Cak Lontong. Ya, terima kasih. Dan sebelahnya ada komentator. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Meng. Ya. Meng, tapi ngerti nggak senjata Oh, api? Pak, karena saya pernah menjadi ketua RT Cipacing, Pak. Oh, Cipacing itu salah satu tempat untuk pembuatan Perakitan senjata, Pak. Perakitan senjata. Ya, Ya. awalnya saya senapan angin, Pak. Ya, senapan angin. Berhubung di sana udah dikerok semua, jadi tidak menghasilkan angin lagi. Maka sekarang merakit senjata api. Ya, Tapi itu sudah dilarang karena ilegal, Pak. betul. Dan juga sangat membahayakan. Ya. Senjata buatan Cipacing, nembak pertama bener, nembak kedua udah belok, Pak. Nanti cerita banyak ya tentang itu ya. Enggak, Pak, saya nggak ada urusannya. Kamu kan di sini komentator. Oh, iya, ya? siap, Pak. Oke, komentator. Di belakang, di depan saya, di sebelah kanan ada Kang Maman, Notulen. Selamat malam, Kang Maman. Selamat malam, Kang Denny. Iya, selamat malam. Dan paling belakang ada Akbar. oke. Terima kasih, Pak. Kegelapan. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, ini dulu, Pak. Ini belum, Pak. Saya enggak, Siap. Pak. Hah? Ini Kan sono dulu ngiternya ke saya. Iya, nanti ngiter ke situ lagi. Jangan paling belakang. dia protes, Pak. Tadi gini, Pak. Udah direncanain sama dia. Ntar pastikan Kang Denny ngelewatin saya. Ntar kamu pura-pura bingung ya nyuruh saya lagi. Gitu dia. Sebenarnya saya males, Pak. Dan dia udah pesen kayak gitu. ini lucu ya, lawakan kita banyak direncanain. Pak, sebenarnya Akbar duduk di situ, Pak. Riko di belakang. Takut bahannya dicolong, ditukar ke situ. Enggak, Pak, karena saya udah nyiapin singkatan yang cukup bagus, Pak, buat saya, Pak. Oh iya, boleh kalau Saya gitu. dulu, Pak. Siapa dulu nih, oke. Pak? Karena kamu di belakang Akbar, sementara Riko di gitu. depan. Ya. Jadi kita mulai dari Akbar dulu, silakan. Paling belakang. Akbar dulu, yang belakang. Nih, Pak. Ya, ada. Saya ini dari anggota mahasiswa pecinta hobi bersenjata imitasi, Pak. Disingkat Amfibi, Pak. Amfibi, anggota mahasiswa. Anggota pecinta- mahasiswa pecinta hobi bersenjata imitasi. Amfibi. Amfibi. Akbar. Kita akan membicarakan masalah senjata api. Nah, kita lihat sama-sama malam hari ini, ya. Tuh kan, gitu kan. Oh iya. Granatnya suruh ngomong dong, Pak, granat. Ya, bener. Tadi kan belum dikenalin. Kirain gua Akbar, lu ngenalin dia juga. Enggak, dia ngenalin dirinya sendiri, Pak. Ya udah, Saya rocotin di situ deh. Saya kira ekstras, Pak. Ekstras bukan sih? Bukan. Oh, main juga. Bukan, saya sama Maca Lontong. Ya, Oh, saya sama. di sini dari awal kan. Sama-sama aja udah saya banting masa masih kelihatan aja. Ya, saya kehadirannya sama Komeng. Iya, Jadi iya, iya. dari Pak, awal. Pak. Samain melu. Ini sudah mulai membingungkan nih, Pak. Perkenalannya bagaimana? Coba kita ulang dari Pak Akri aja lagi. Pak, saya ini sebenarnya dari anggota Pak, interupsi, Pak. Ya. Bapak yang satu ini boleh nggak perkenalannya di broadcast message aja gitu mungkin? Ya, boleh ya. Iya, Pak, iya, Pak. Ya, biar cepet Di ya. kredit title aja, Pak. Kredit title nanti munculin dia, Pak. Enggak disorot TV. Atau nggak disorot, di close up, ada namanya, tapi mukanya di kotak-kotak, Pak. Di blur. Lala biar bisa baca semua, nge-tweet di BBM lah. Ah, udah repot, Pak. Di BBM gimana sih? Udah Pak. tahu, Twitter itu salah satu dari Facebook. Aneh lu. Ya, Ya, langsung. saya Pak. Tadinya saya dari anggota mahasiswa pencinta hobi bersenjata imitasi, Pak. Disingkat Amfibi, Pak. Loh, Cuman karena udah diambil sama Akbar yang di belakang saya ada nyontek, saya mengganti saja, Pak, komunitas perkumpulan saya, Pak. Oh. Iya, dari karena saya kumpulan remaja cakep cinta Indonesia, Pak. Yaitu
kurcaci, Pak. Kurcaci ya. Oke. Oke, kurcaci ya. Pak, Bapak pernah lihat gak briket batu bara mukanya nggak terima? Ya, mungkin saya tanya pertama dulu sama Bang Akri ini. Kira-kira Anda yang setuju ya? Iya, dengan saya setuju. Terima Senpi? kasih sebelumnya. Terima kasih saudara-saudara yang dikasihi saudaranya. Iya, senjata itu berbagai macam. Seperti maaf, bunga juga bisa jadi senjata. Oh bisa ya, senjata untuk Menyatakan cinta lewat bunga. Oh, Apalagi iya. bunga deposito. ya. Ya. Yang kedua, maaf saya juga banyak mengoleksi beberapa senjata. Di samping ada senjata untuk membela diri dan tetangga. Tuh. Udah lu ngomong dari sana. Tarapin bangku. Sekarang ngomong dari sana. Ya. Bagus saya mana? Ya itu ribet banget tadi. Sono kemari sono. Udah ntar geser aja kalau mau duduk. Lagi biasa tahlil megang bangku. Ya. Yang kedua, senjata juga bisa buat gaya-gayaan. Ya, seperti umpamanya kalau lagi ngantri jalan, itu kita bisa tongolin senjata, biasanya takut. Atau kita lewat tongkrongan anak-anak ribut, biasanya kalau ada anak tawuran, itu kita semacam merasa seperti apa namanya, aparat gitu. Kita buang, dar, itu pada lari Pak. Lari, tapi balik lagi nanya, itu pistol air bukan gitu maksudnya. Oke, saya ini mohon maaf, saya bicara agak panjang saudara. Mohon maaf ini, karena ada berbagai macam senjata-senjata daerah yang saya juga termasuk mengkoleksinya. Di antaranya, maaf, ini juga ada beberapa senjata yang saya koleksi. Oh. Ini juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Oh. Ya. Ini disebutnya golok atau pedang ini? Ini semacam golok. Oh. Semacam golok juga sejenis pedang. Jadi apa dong namanya? Nggak jelas itu. Godang, Pak, godang. Masing-masing udah dewasa lah, nggak usah banyak nanya lah. Ya, ya. Ini Paham namanya aja, kalau di paham. Cina. Hah? Ini pedang nikung, Pak. Kok nikung? Itu ujungnya naik ke atas. Oh. Ada belokannya. Ini kalau naruhnya di pinggang Pak, nggak usah di depan ini. Iya. Berapa kali teman saya nyangkut ke belakang, sobek di sini makin panjang Pak. Itu Terus ya- kalau di Cina buat sunatan massal, Pak. Loh, Oh, sunatan masal? Anak kecil kumpulin dia lari, Pak, bawa pedang. Tak, 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 tak. yang namanya Senpi itu memberikan inspirasi untuk seorang sesar. Kok Sesar? Kok Senpi? Ini kalau naruhnya di pinggang Pak, nggak usah di depan ini. Iya. Berapa kali teman saya nyangkut ke belakang, sobek di sini makin panjang Pak. Itu Terus ya- kalau di Cina buat sunatan massal, Pak. Loh, Oh, sunatan masal? Anak kecil kumpulin dia lari, Pak, bawa pedang. Tak, 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 tak. silakan Desta. Menurut Desta sendiri Anda Kalau menurut saya tadi bertele-tele ya. Dan itu sebetulnya kurang meyakinkan. jadi kayak foto ya. Oke, first of all, I want to explain something that Iya. let's say gini, kalau misalnya kita Apa sih ini apa ini? untuk membahas Itu tinggal puter aja kalau bertele-tele, Bapak bilang. tele, Kamera. gini, kalau menurut saya senjata api itu harusnya jangan boleh dong. Karena banyak yang memakai itu cuma untuk bergaya saja. Iya. Ingat kejadian waktu selebriti menembakkan pistol ke atas? Saya nggak sebut namanya lah, sebut inisial PRT, ya. Dia anggota Patrio, ada Parto, ada Akri, sama Eko. Pak ya. Desta, saya tahu tuh PRT. Siapa? Pembantu rumah tangga. Dia menembakkan ke atas. Itu menurut saya jadinya sok jagoan, gaya-gayaan gitu. Kenapa? Iya juga justru tidak membahayakan kan? Kalau menembak ke depan kan ada korban. Tapi kan tujuannya untuk membuat takut wartawan waktu itu. Anda harus ingat itu, ya kan? Iya. Jadi jangan sampai alat itu bisa membuat orang menjadi sok jagoan. Saya tidak setuju dengan hal itu. Ah, kalau menurut saya itu bukan sok jagoan. Apa? Penjahat dong. Kalau jagoan kan orang-orang, Pak, ya. Iya. Ya saya setuju dengan itu. Loh gimana? Oh, saya ganti lagi berarti. Saya emang agak labil pak orangnya. Cuma kalau saya nggak setuju dengan itu. Dengan senjata karena banyak efek negatifnya. Iya itu dia. Contoh misalnya ada juga Tapi alasannya. banyak Pak yang namanya Senpi itu memberikan inspirasi untuk seorang sesar. Kok Sesar? Kok Senpi? Sepi pak, sepi. Sepi pak. Sepi. Bukan Senpi, sepi. Awalnya dari situ. Enggak, tetap aja. Dan juga ada alasan untuk senjata api, alasannya untuk berburu. Berburu juga menurut saya salah. Kok berburu salah sih? Loh, binatang-binatang itu diburu perasaannya gimana pak? Orang kalau udah dewasa berburu itu wajar. Kok wajar? Ya tumbuhlah pasti yang namanya berburu itu di mana-mana. Itu berbulu pak. Satu lagi, selain berburu juga kalau kita lihat ada yang memakai alasan untuk bela diri. Itu menurut saya juga salah. Karena bela diri kita lihat Jackie Chan, Jet Li pernah pakai pistol pak? Nggak pernah. Iya. Dia bisa melindungi dirinya, ya kan?
Setuju kamu kan? Iya dong, ya kan? Ya, cerai dah. Tayang dah. Ya. Kenapa Lu lu? inget yang di rumah. Kenapa? Apa? Lagi di, ya, lu gimana sih lu gini-gini, sementara di rumah lagi kayak gini. Aduh. Lu gak kasihan. Ingat lu awal-awal ketemu sama orang, sama ketemu istrinya, begitu ketemu sama calon mertuanya, bilangnya, Kak Desko, bapaknya aja manggil kakak. Tua banget gue. Bukan Fitrop, Rasiu itu mah. silakan Fitrop, gimana Oke, menurut Anda? saya mewakili para perempuan, Para perempuan. Ada. Di belakang, Ya, di belakang. banyak mewakili para perempuan ya Pak Iya. ya gitu. Maksudnya di sini tuh kan kita fokus banget ya sama senjata apinya ya Pak ya. Padahal sebenarnya kalau menurut aku pribadi, Bapak terima kasih warming pan-nya ya Pak. Kalau menurut aku pribadi yang lebih berbahaya tuh daripada senjata api tuh kayak senjata hati Pak. Karena kalau misalkan kita justru harus lihat orang bisa pakai senjata api itu untuk Membunuh. kayak jatuhnya kayak Apa sih? Ya jatuhnya tuh jadi kayak memfasilitasi seseorang untuk yang Berbuat. tadinya tidak berniat melakukan kejahatan tuh jadi jahat Pak Iya. gitu. Jadi daripada kita fokus sama senjata api atau senjata tajamnya, kita lihat, kita selidiki kira-kira maksud dan tujuan dari orang tersebut. Lebih baik kita mengenal orangnya secara personal daripada senjata yang dimilikinya Pak. Karena gini, nggak semua yang tajam, nggak semua yang mengandung api itu berbahaya. Kadang-kadang Pak yang manis dan memabukkan itu jauh lebih berbahaya Pak. Lebih jahat ya. Jauh lebih jahat. Racun berarti. Kita bisa bercermin dari apa yang pernah terjadi pada seseorang yang pernah mengisi relung hati saya, Pak. Sebut saja dia Rudi, Pak. Ponakan saya ya. Iya, yang ponakan Bapak itu. Dia episode waktu lalu. Iya. Begitu dia berhadapan dengan senjata api ataupun senjata tajam, dia mungkin bisa kehilangan sebagian harta bendanya. Tapi ketika dia bertemu dengan Lilis, anak penjaga kantin, Iya. dia terbuai oleh bujuk rayu yang memabukkan dan mulut manis Lilis, dia kehilangan semua harta bendanya. Apa itu tidak lebih berbahaya, Pak, kalau menurut Bapak? Pak? Iya. Bapak ketiduran kayaknya. Saya bisa merasakan bagaimana perasaannya. Betul, dan sekarang gini, Bapak tahu betapa ada belasan orang di Jakarta ini, terutama orang-orang yang lajang itu meninggal dunia bukan karena benda tajam, Pak. Bukan karena senjata. Kita harus waspada operator telepon, Pak. Hah? Operator telepon itu jauh lebih berbahaya daripada benda-benda tajam. Kenapa? Karena biasanya korbannya itu mereka diketemukan dengan keadaan meregang nyawa, bibir berbusa dan mata berkaca-kaca, Pak. Hah? Biasanya kejadiannya seperti ini. Kira-kira di sini siapa ya pria lajang yang sendirian sebatang kara? Riko. Nah, biasanya kejadiannya itu sesederhana ini, Pak. Di telepon. Halo. Iya, halo. Selamat pagi, selamat malam. Selamat malam. Bisa bicara dengan Bapak Riko Ceper? Iya, dengan saya sendiri. Sendiri, jomblo ya. Riko, tenang Riko. Yang namanya jodoh sudah ada yang mengatur. Alhamdulillah ya, Pak. Tapi kalau misalnya kamu sekarang belum juga dapat jodoh, berarti lu yang susah diatur. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, Pak. Ya. Saya mulai dengan pantun terlebih dahulu, Pak. Boleh. Ada WC khusus wanita. Nembak ular, binatang melata. Lucu pantunnya, Pak. Sudah lama kita bersama-sama.
mengatasi masalah tanpa. Kalau itu tadi yang namanya menyatakan cinta, nembak namanya. Kalau itu ya positif ya. Jadi kalau sekarang ini bukan hanya laki-laki saja yang nembak tuh, sekarang perempuan juga berani menyatakan. Sekarang kita kembali lagi mengenai senjata api. Riko sekarang. Kok tangan kenapa? Mulai nyari masalah. Iya. Kenapa harus tepuk tangan? Semangat Pak, senjata api harus semangat. Iya. Ya, silakan Riko. Iya Pak. Ya. Saya mulai dengan pantun terlebih dahulu Pak. Boleh. Ada WC khusus wanita. Nembak ular, binatang melata. Lucu pantunnya, Pak. Belum kelar. Bar belum kelar. Tapi gimana sih Pak? Saya keganggu lagi Pak. Ini belum selesai. Pantun tuh berapa baris? Dua Dua kan ada Pak yang dua. Dia ada. Ini pakai yang berapa dia? Ini yang dua ada 4. Akbar, tolong. Kalau Jangan pantun juga. ada 4 baris. Nah. Ada juga yang 1 baris. Apa itu? Pantun. Pak, tolong jangan diganggu, kasihan. Coba tadi lanjutkan puisinya gimana Ulang puisi? lagi. Oh puisi, Pantun, bukan Pak. puisi, Pantun, pantun. Pantun. Puisi beda lagi. Udah terserah dia lah Pak, orang dia Ya. mau ngomong kok. Ya udah. Kamu mau pantun apa puisi toh? Baru kali dibelain calon toh. Pantun. Ya udah puisi aja lah. Kan? Ngeselin kan? Udah pantun Ya, aja. tadi ya Pak ya. Nah, Ada WC khusus wanita. Nembak ular, binatang melata. WC-nya yang di mana itu? Yang di mall apa yang di mana? Kan banyak macam-macamnya. Masya Allah. Enggak, jangan sampai salah. Di mall ada. Di mall kerenan. Dari awal. Yang duduk apa yang jongkok? Dua-duanya, cewek kan ada yang jongkok, ada yang duduk. Iya. Pakai tisu. Pakai tisu. Bisa Yang mana juga. dua-duanya? Wanita, iya. Saya mau pantun nih. Ya dilengkapi Ini maksudnya. bukan WC-nya, pantunnya yang penting tuh. Di mall jelas, dia berarti WC mall. wanita di mall, tambahin dong. Semprotannya gayung apa pakai yang? Astagfirullahaladzim. Ya kan biar jelas Pak. Di flashnya otomatis yang di toilet duduk tuh ada. Iya. Enak. Udah nih Pak urusan WC Gak nih. selesai nih pantunnya Ya. kamu digangguin. Ya, Lagian kamu yang jelas dong. Duduk WC, wanita, gayungnya pakai apa? Lu Duduk juga atau sama. Ini urusannya apa nih? Riko cepet mau pantun apa enggak? WC-nya mau dibersihin nih. Astagfirullahaladzim. Ini saya mau pantun urusannya ngapain sampai toilet Pak? Ya makanya pantun Udah kayak dulu. Jawa belum Pak saya Pak? Ya udah. Oke. Pantunnya. Dari mana tuh saya lupa tuh. WC tadi. Ada WC khusus wanita. Ada Kata khusus WC. wanita. Ya. Kata WC. Kata saya. Kata Pak Jawa. Ini banget. Saya darah tinggi nih Pak, bener Pak nih. Pak, ngaku-ngaku darah tingginya aja segitu. Iya lu nggak akan. Nggak mungkin darah tinggi dagingnya aja segitu, apalagi darahnya. Udah Pak. Dah. Ada Udah lah Pak, saya duduk aja deh Pak. Ada WC khusus wanita. Nembak ular, binatang melata. Ada Pasti lah. nembak ular, binatang melata. Pasti binatang melata. Iya. Nembak ular Pak. Nembak ular, binatang melata. Kalau Ya, Aves binat burung, Aves tuh burung. WC-nya wanita. Iya. Iya WC-nya wanita. Astagfirullahaladzim, ngopi udah pada mendingan. Enggak, soalnya kan WC tuh sebenarnya kan buat laki-laki juga bisa. Iya. Kenapa lu harus khusus untuk wanita? Pak ini tuh cuma istilah Pak, cuma bentaran doang ini udah kelar. Lu lagi kobar, di lontong lagi abangnya sama aja sih. Oke Riko, siap. Saya lihat dari jauh. Pak, kelihatan emang Pak. Hah? Gini aja nggak kelihatan apalagi Ah, pakai itu Pak. Orangnya kan kecil. Pak ini tema bolak-balik WC sama wanita doang nih Pak. Ada WC khusus wanita, nembak ular binatang melata. Iya. Jangan takut dengan namanya senjata. Iya. Insya Allah dia yang menjaga kita Pak. Tuh. Mana jadi dia setuju. pantunnya? Oh nggak ada terusannya calon tong ya? Pantun dia. Iya nggak jelas nih Pak. Tadi mah nggak baca kan. Ini materi gue belum masuk ini. Masya Allah. Jadi saya cuma menyatakan bahwa jangan terlalu a priori suzon negative thinking dengan namanya senjata Pak. Apa-apa, pantun lagi lah lucuan yang tadi. Yuk. Ada pantun lain nggak? Udah Pak. Iya. Yang pertama Pak, Bapak tahu nggak Pak, jumlah aparat keamanan misalnya di Jakarta ini ngomong-ngomong pahitnya nih Pak, bisa mengcover kita nggak Pak? Bukan buat gagah-gagahan ya. Menurut saya kalau senjata itu, misalnya ini senjata nih Pak, digunakan untuk hal yang baik jadi baik Pak. Tergantung mindset pola pikir Pak. Tapi kalau dipikir negatif, ya negatif jadinya Pak. Saya mah bukan buat sombong-sombongan, saya punya. Memang papa dari dulu memang buat anak ya Pak ya. Papa kan di Dirjen Pak.
Memang Ya. inspektorat juga kan diizinkan. Iya Pak, jadi senjatanya pacul Pak. Ya, Pak. Bohong Pak, papanya tukang besi tua. Ada tentara yang ada ngasih ngiloin senjata yang udah nggak kepake. Senjatanya karat Pak. Jadi diterima sama dia gitu. Iya. Pak, Komeng bohong, Pak. Nah ini calon tong tahu. Komeng bohong biasanya, tapi sekarang enggak. Berarti ya. Bener. Kang Beling. Jadi Pak, ini data dari yang saya catat. Di Indonesia itu 1/1000 dan itu sangat tidak ideal. Idealnya berapa? Nah, di PBB itu dikatakan perbandingannya jangan sangat kejauhan. Jangan kemana-mana, ntar maknya nyariin susah. Itu aja. Iya. ya. Yang ideal menurut PBB adalah setiap 350 masyarakat atau orang 350 sampai 400 orang. yang lebih Ya. kurang average range-nya itu 1 orang polisi. Polisi. Betul. Di Jepang bahkan sangat aman. Ya. 200 cuma orang Pak. 1/200 Jepang. PBB mengatakan antara 350 sampai 400 orang Ya. per 1 polisi. Artinya mereka bisa mengcover mudah-mudahan tingkat kejahatan, keamanan dalam hal konteks nanti pemilikan senjata. Di Indonesia 1/1000. Tapi nggak juga, nggak semuanya. Karena ada beberapa tempat juga justru polisi di situ sangat ideal. 1/10 di situ. Di mana? Asrama polisi. Ah, Saya pernah lihat itu, macan di jalan. Tak. Pas dia mengendap-endap mau tangkap rusa, Musim bola walau besok kerja. Jaga daya tahan tubuh hadapi 1000 musim dengan Hemaviton C1000. Supermie, dari dulu kelezatannya tak pernah berubah. Mie dan kaldunya dibuat mantap penuh kesungguhan. Untuk juara hati ibu. Seperti kasih ibu yang tak terganti, begitupun kelezatan Supermie. Apakah Anda ibu yang seperti ini dan selalu mendambakan anak yang seperti ini? Kini hadir Vitala dengan 5 Star Nutri yang diformulasikan untuk bantu tubuh kembangnya. Coba sekarang, karena suksesnya suksesmu juga. Polisi di situ sangat ideal. 1/10 di situ. di mana? Asrama polisi. Ah, itu mah emang asramanya Pak, mesnya. Iya. Beda ini di jalan di masyarakat untuk melayani Pak. Oh, iya. Makanya suka terlambat ada laporan pengaduan dan lain sebagainya gitu Pak. Dan Itu ya kalau pengaduan itu apa yang diadu biasanya itu? Yang diadu tuh apa? Mobil Masya atau apa? Allah. Pengaduan telepon, Pak ada kecurian, Pak ada perampokan. Oh, gitu yang gitu diadu. laporan. Nggak gentle Pak, biasanya kalau orang suka ngadu nggak gentle Pak ya. Iya. Hadapi aja sendiri ya. Iya benar. Bukan ngadu begitu Komeng, namanya ada kehilangan, kejahatan, perampokan. Kita ngadu kan sama polisi. Laporan kalau itu. Laporan. Nah, bukan pengaduan, pengaduan yang mengadu. Asal kata dari adu. salah Benar lo. kan? Gini aja Pak, saya memiliki beberapa catatan, ya, artinya beberapa selebriti dunia, bahkan mungkin politisi dunia yang memang memiliki senjata-senjata pribadi Pak. Nah ini dia contoh-contoh bagaimana public figure dunia atau artis dunia yang memiliki senjata api. Nih mantan saya Pak. Ini 2 senjata Pak dengan 2 granat Pak, ditutupin tangannya Pak. Oh ini mantannya ya Pak Riko ya? Iya mantan. Mantan majikan ya? Iya supir saya. Yang kedua nih Pak, The Expendable, tahu Pak? Expendable. Iya betul. Arnold ngejeger Pak. Tuh Pak, itu bukan janggut Pak, itu akar gigi. Nah, keluar ke bawah. Selanjutnya juga saya punya Pak tayangan Ini Arnold nih ya. Rambo Pak. Setelah ini, oh lihat Pak, dia nggak pakai mini set. Ini Rambo memiliki senjata. Kenapa Pak? Nggak ada masalah. Sesuai dengan penggunaan dan peruntukannya Pak. Buat keamanan atau bela diri Pak. Selanjutnya Pak, ini Pak. Masih ada saya punya gambar-gambar. Coba Pak. Coba Bapak lihat Pak. Ini coba. Pak, ini saya tahu nih tukang soang nih Pak nih. Pak, Ini tukang soang di Cipinang nih. Pak, interupsi Pak. Pertanyaan saya kenapa sih pria itu harus gigit bibir Pak? Lihat Pak, ini dulu disebutnya juga James Bond Pak. Sebentar. Memang kelamaan tadi ya? Iya. Sebentar. Kok sebentar apa? Terusan? Oh kecepatan? Iya. Udah. Lu sebentar mau ngapain? Ini kamu ya, Cak? Kesian Pak ini usianya Enggak, ini panjang. kayaknya saya sih. Ya.
Enggak, ini saya nih. Iya, udah tahu. Ini gue banting nih, Pak. Ini yang nyulik anak sekolahan di Nigeria nih, Pak. Boko Haram. Saya itu saya itu. Ya. Enggak, saya ini. Iya, Masya Allah hilah. Ini Pak James Bond, jaga masjid dan kebon. Nah, coba lihat Pak. Ini Pak. Mr. T Pak, film The Etim. Lihat, dia juga punya senjata api Pak. Kenapa memangnya? Nggak ada masalah toh? Tuh. Mr. T. Lihat Pak. Ini siapa ini Pak? Ini Mr. T apa Anoman sih? Anoman. Bukan. Ini Anoman kobong. Senjatanya yang mana Pak? Mana senjata Di api? pinggang Mbak Oh. Fitrop ya. Jadi artinya dari gambar-gambar ini tidak ada masalah sesuai menurut saya peruntukan Pak. Asal sesuai prosedurnya step by stepnya dilalui tes-tesnya. Waktu untuk seperti itu. Jangankan dipakai oleh orang-orang yang sipil ya. Maksudnya untuk orang-orang yang memang dipersenjatai seperti tentara, polisi itu juga bisa melakukan penyelewengan terhadap penggunaan senjata. Artinya saya setuju. Belum lama di kepolisian kita menembak komandannya itu katanya udah tes punya senjata. Tetap aja kalau ada yang PA mah PA aja Pak. Apalagi diberikan ke sipil. Iya. Ya. Silakan orang sipil nih sekarang. Akbar. Silakan, Bar. Gaya dilapis. Pantes lo ngilu-ngilu, Bar. Mik lo lagi dilapin. Gila. Asisten, Pak, asisten. Muka Cici Hati. Yang mana nih? Minta tolong nih. Yang ngelap dong, ini biasa banget yang ngelap. Iya. Silakan, Pak. Oke, Pak. Mengenai senjata api ini, Pak, saya ini setuju juga mengenai penggunaan senjata api, Pak. Jadi menurut saya itu ada istilah dalam bahasa Inggris itu the man behind the gun. Iya. Ya kan? Jadi orang Enak tuh, Bar, apa deh kalau yang muda? the gun itu the gun. The gun. Itu kelapa. Nah iya nih, Kelapa. tanya orang Jawa ini. Ya? The man. The man Kelapa, itu ya? ini itu ini tulisannya juga kalau the gun itu pakai Lu GA. apa susahnya tinggal bilang iya doang. Iya. Nah, gitu. Itu enak. Nggak usah ganti deh bahasanya kayak gitu. Itu kan udah pasti orangnya demen degan. Namanya demen degan, kan? Ya, the man behind the gun, Ya, Pak, dalam dia udah istilah bahasa Inggris. Ya udah demen degan dia nggak apa-apa. Tergantung orang di depan senjata itu siapa gitu kan ya. Hah? Di depan. Behind kan di belakang. Behind belakang. Behind belakang. Tergantung yang membawakannya, Pak. Jadi mengenai senjata api ini, oke, terus terang saya sudah terbiasa dengan namanya senjata api. Dulu daerah saya kan tinggal dekat di daerah hutan gitu, Pak. Saya banyak binatang buas gitu kan, termasuk ular gitu kan. Emang tinggal di hutan, Bar. Ya kan memang di situ, Pak. Kecil-kecil udah mainan senjata api kita, Pak. Jadi kalau ada ular, kita ngusirnya pakai senjata api. Pantun lagi dong nih Riko, ular lo tadi tuh. Melata. Bukan, ini lain. Jadi kan banyak ular tuh, Pak, ya, waktu kita kecil di daerah saya itu. Kita ngusirnya pakai senjata api, Pak. Lari mereka. Wot, kita bakar rumputnya. Wot, mereka lari. Lo senjata api itu maksudnya ini pistol, bukan lu kasih senjata kayak gitu api. Bapak simak dulu dong apa yang saya katakan. Saya waktu kecil mengusir ular itu pakai senjata api. Benar nggak apa yang saya katakan, Pak? Ya tapi senjata api yang dimaksud itu adalah pistol. Jadi mengenai senjata, Pak, kita harus paham macam-macam senjata dan tidak semua yang dikira orang senjata itu senjata gitu, Pak. Jadi macam-macam senjata itu ternyata banyak, Pak. Ada senjata api. Iya. Ada senjata tajam. Iya. Ya kan? Ada senjata yang justru tidak kelihatan senjata ini, Pak. Senjata makan tuan. Nah, ini jenis senjata apa ini, Pak? Senjata tajam apa senjata api? Senjata makan tuan ini, Pak. Karena termasuk senjata juga, senjata makan tuan. itu Pak Akbar. Peribahasa itu. Senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Mohon maaf kalau ini saya terpaksa ikut campur. Ya. Salah mengucapkannya aja. Maksudnya? Senjata makan tuan. Kok nawarin sih? Kok jadi nawarin? Mana? Istilahnya senjata makan tuan kan, Pak, ya. Nah, mengenai senjata ini saya setujunya kenapa, Pak? Jadi gini, Pak. Tuhan memang sudah menganugerahkan kepada kita itu untuk mempertahankan diri. Binatang, hewan aja sudah diberi kelebihan untuk mempertahankan diri, Pak. Senjatanya kan ada. Misal kayak
harimau, senjatanya cakar, taring kan, ular, senjatanya bisa, kemudian macam. Nah, itu adalah bukti bahwasanya Tuhan itu Ya, sudah. apa ular tuh, Bar? Ular? Iya, senjatanya apa? Bisa. Loh, Ya bisa apa iya. senjatanya bisa apa? Bisa ular. Ya bisa ngapain? Bisa matok, bisa ngeracunin, bisa apa? Bisa membunuh. Ya bisa. Apa Pak? Bisa racun. Poison. Dari mulutnya. Pak, Enggak, luar dari- biasa Pak. Kalau emosi mau Akbar, jigongnya kecap Pak. Itu dari Kecap. ular. Saking keruhnya. Dari apa? Dari ular. Saking keruhnya. Ular. Pak, bisa jelaskan lagi nih Pak. Balik lagi. Bahwasanya Tuhan. Berarti dia ngigit, mengeluarkan bisa. Ular kan bisa. Pantes saya lihat ular jarang ngunyah. Kenapa? Ya mungkin takut kegigit. Kalau digigit digigit dia mati. Takut mati, kegigit. ya. Ya saya jelaskan lagi nih Pak. Kan Ya. itu Tuhan berarti sudah menganugerahkan bahwasanya Setiap semua makhluk punya hidup senjata. itu harus punya senjata untuk mempertahankan diri. Ya. Seperti contohnya tadi kayak macan ya kan? Macan kemudian Macan mana ada yang begini? Ya, terserah. Ular ini. Macan begini. Ada begini lari. Macan dia. Tapi jadi lu yang marah. Yang enggak didudukin persoalannya betul. Kalau macan mungkin lari begini. Siapa tahu kita, lu belum pernah lihat macan racing ya? Dia suka handphone. Gitu. Masa macan mendesis. Ada macan kayak begitu. Kita kan ngomonginnya senjata api, bukan macan. Ada macan kayak begitu. Eh. Saya pernah lihat itu. Macan di jalan. Tak. Pas dia mengendap-endap mau tangkap rusa, Iya. pinggangnya sakit Pak. Pinggangnya sakit begitu. Pinggangku. Trio macan itu kali. Kan ada. Ada macan keseleo segala gue ngerti. Jadi intinya seperti itu Pak ya. Pak, mohon maaf ini Ya. saya ingin kita semua kan dalam keadaan selamat. Iya. Ini jangan ngomongin macan deh. Kenapa? Kita seperti membangunkan harimau tidur loh. Coba kita melihat ke bawah, kita di atas apa ini? Ini karpet, ini karpetnya. Ini karpetnya. Macan tidur Pak. Lagian ini bukan karpet macan. Pak, Ini jerapah. Masa saya siang begini? Saya kalau ini adalah macan. Ini jiraf. Makanya hati-hati. Ini macan Pak, bukan jerapah ini. Macan, Pak. Ini macan tutul Pak. Ini jerapah. Bisa tahu dari mana Anda? Cinta ini kelihatan, saya tahu motif cinta. Macan, ini macan. Enggak Pak, sebenarnya ini kambing Pak. Oh kambing? Kambing cuma lagi kurap. Kambing kurap mana bisa? Saya mau tanya Komeng. Komeng setuju yang mana Meng sebagai seorang komentator? Bapak Setuju nyasar nggak? mau nanya sama saya. Ya, hah? Bapak nyasar. Enggak nyasar. Mau nanya nyasar. Komeng lihat senjata aja Sampai nggak pernah. sekarang Pak, Ya. sebenarnya siapa itu penemu senjata masih diributkan orang. Loh penemu senjata itu Tapi siapa? orang masih lebih mengenal kepada Samuel Cole Pak. Yang menciptakan Colt ya? Ya, Cole Pak. Pistol Ya. cowboy itu ya dulu. Ya, Colt, orang ya? taunya pistol cowboy, tapi dia juga menciptakan senapan mesin juga yang Ya. yang dengan Yang banyak. Yang diputar tuh Pak. Ya. Yang Bapak ngilu kalau saya begini. Iya, iya. Ya itu memang yang sekarang banyak digunakan oleh anggota kepolisian kita Pak ya. Pistol cowboy itu Colt tadi itu. Colt, ya. Ya, ternyata setelah didata tidak hanya anggota kepolisian, tukang sayur sama tukang somai juga banyak Coltnya Pak. Itu kolnya beda lagi. Kolnya itu sayuran. Saya tuh mau tanya setuju nggak Anda dengan? Saya tidak pernah berpihak setuju atau tidaknya Pak. Ya. Saya hanya ingin menerangkan bahwa senjata itu seperti ini. Ya. Terserah mereka setuju atau tidak. Kan seperti itu Pak. Ya. Sekarang kalau dilihat dari abad 15 sampai 17, orang masih menggunakan senjata kopak Pak. Hah? Iya yang dikocok kan? Iya dikocok. Itu pelurunya ada yang bulat. Ya. Kalau delok udah kesininya ada peluru yang kotak Pak, tapi sama juga dikocok. Oh sama juga dikocok Iya. beda pelurunya. Kalau kena matinya lama tuh kan Pak. Nggak langsung kayak tembakan sekarang, dia mati. Lama tuh Pak tuh. Ngerasain sakitnya? Iya. Lama. Taunya dari mana Meng lu bisa Saya tahu? nonton film Pak. Hah? Bapak nggak pernah diajak orang tuanya dulu nonton film. Lo kebanyakan kalau nonton film kita, Nah itu dia Pak. jangan kasih tahu. Nah kan suka mereka. ngomong begitu Pak. Iya. Sekarang kan nggak ada, langsung pada mati aja. Iya, Nggak ada iya. pesan-pesan apa. Iya, Kalau biasa. zaman dulu mah langsung pesan sama temannya. Iya. Tolong bayar. Nih. Balaskan, iya kayak Iya. gitu kan. Nih orangnya begini-begini. Kalau nggak, tolong bayarin listrik. Ya, dia macam-macam nih Pak namanya orang. Ya kan? Pesan
Nah disitulah mulai terciptanya beberapa setelah abad-abad kesini baru mulai yang lebih modern Pak. Ya kan seperti AK otomatik Kalashnikov Ya, itu seorang jenderal di Rusia yang menciptakan itu kan Pak. Sampai sekarang masih. Siapa namanya? Kalashnikov. Iya Kalashnikov, A-nya Ya. otomatik. Nah jadi dipanggilnya AK. AK-47 sekarang sudah Ya. sampai 50 lebih Pak. Mungkin kalau ada kelebihan lagi Bapak bisa stop tuh. Nanti kebanyakan lebih modern lebih berbahaya kan gitu. Iya benar. Ah, di situ Pak, kita bisa Pak. milih. Maaf Pak, interupsi Pak, sebentar Ya. Pak Komeng. Enggak, tadi ada gitu Pak ya. Saya nggak pernah nonton film yang ada pas tembak. Tolong bayarin listrik. Enggak ada Pak. Maksudnya nitip Yang paling pesan. titip anak istriku, Iya, biasanya balaskan nitip pesan. dendamku. Iya. Ada bayarin Ada. listrik, mana ada Pak? Ada, mau bukti? Apa? Ambilin pistol, pasti ada habis ini. Pasti ada habis ini Pak. Lo tahu aja dia nggak pernah bayar listrik bar. Saya mau tanya sama Ari sekarang. Ya Bang. Ya. Bagaimana menurut Ari? Apakah Anda setuju dengan yang namanya legalisasi dari yang namanya dilegalkan senjata api? Saya tidak setuju sekali Pak. Bagus, saya juga tidak setuju. Karena apa? Karena kita harus break dulu ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Saya mengerti Pak, kenapa Pak Ari ini berbicara agak terbata-bata, dia berhati-hati Pak. Ya. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa. Ada satu yang berbeda sebenarnya tadi yang dikatakan Riko. Kalau yang namanya senjata api, kadang-kadang kalau kita memegangnya itu seperti ada apa? Kalau kata orang ada Panas. setannya katanya, panas. Hawanya tuh Karena panas. apa? Kita ngerasa bahwa ada kekuasaan di sana gitu. Kita bisa menaklukkan orang seperti itu. Jadi akhirnya emang bawaannya tuh panas. Kalau pegang senjata api, banyak orang yang pernah memakai senjata api itu pasti gitu bawaannya, pengennya tuh kayak ngejago gitu. Petantang petenteng enggak? Ya jadi kayaknya wah jalan ini Temperamental. percaya diri. Supaya tidak terlalu panas sebetulnya gampang itu. Jadi gimana, mandi dulu? Sambil pegang senjata, ya, pakai payung atau minum larutan. Itu kalau bisa Pak, ada petugas yang beresiko tapi tidak dipersenjatai. Contohnya Hansip Pak. Iya. Itu kenapa tidak dipersenjatai Pak? Nah terus yang kedua, beruntung sekali Pak Hansip itu punya senjata Pak. Barangkali saya boleh kasih tahu. Untungan? Bukan. Batuknya Hansip itu sangat menakutkan maling Pak. Bapak bisa bedain batuknya jenderal itu sedikit, dikit. Iya. Tapi kalau batuknya Hansip jam 3 Pak, itu 1 minggu Pak tugas. Minggu ke depan udah ada pengumuman di musola itu. Silakan Ari. Jadi begini Bapak ya. Ya. Saya kalau untuk masalah senjata ini. Iya. Makan pedas banget nih dia. Ya. Menurut saya kalau masalah Bibir lo kayak gerobak ketoprak, jadi pedesan mulu. Pedes banget ya kayaknya. Jadi kalau menurut saya nih Bapak ya. Ya. Mengenai masalah senjata, legalisasi senjata. Iya. Itu janganlah sampai terjadi di Indonesia ini. Karena kita lihat saja di Indonesia ini ya. Iya. Senjata saja tidak ada legalisasinya, api senjata. Kita tetap banyak kejadian kriminalitas. Iya. Pembunuhan. Ya. Banyak. Ya. Apalagi kalau misalnya senjata api ini dilegalisasikannya. Gimana sih bahasanya? Pak, sepertinya di bagian dalam bibirnya banyak ilalang ya, jadi sering keseripet-seripet ya. Ya kan? Yang penting tujuan dan maknanya dapat dipahami. Mohon maaf, kan? Pak Ari. Ya, Pak. Giting. Tolong sudah pernah periksa ke dokter? Kenapa? Periksa apa dia? Enggak, siapa tahu di dalam mulut Anda itu sebenarnya lidah apa telapak tangan. Takutnya kalau telapak tangan kan kaku, susah ngomong. Saya bisa lanjutkan Pak? Iya silakan. Saya itu tidak setuju Bapak ya. Karena nanti bisa meningkatkan kriminalitas. Makanya di Amerika saja yang ibaratnya tingkat pendidikan, tingkat ekonomi masyarakatnya sudah lumayan maju, itu bukan di jalanan terjadinya Bapak, tapi di dalam sekolah. Saya malah curiga Di Amerika. dengan Pak siapa namanya? Pak Ari. Pak Ari yang Ari kritik. Kribo. Iya, saya curiga. Jangan-jangan beliau ini teroris. Bicara legalitas, masalah senjata segala macam. Tapi di kepala Anda itu di belakang ada bom rakitan. Bukan emang
rambutnya itu. Rambutnya. Konde. Nah, di dalam kondenya baru ada bom rakitan. Ini memang bom rakitan, Pak. Tapi kalau meledak bukan bom yang keluar. Pare. Kutu. Asapnya bau, Pak. Saya itu melihat bahwa senjata, kalau misalnya kita itu selalu mengadopsi budaya-budaya dari luar. Ya. Negeri. Ya. Budaya-budaya dari barat. Senjata api ini kan adalah budaya barat juga, Bapak. Dan kita mau mengadopsi lagi. Sementara kita punya kekayaan, kekhasan senjata-senjata dari berbagai daerah di Indonesia. Tidak pernah kita mau perhatikan. Itu kan senjata modern. Iya. Ngomong gimana sih Pak? Kita jadi malah tambah nggak paham Pak. Ngomong sepotong-sepotong kue ulang tahun Pak. Iya kan Pak? Ya. Kita punya kujang, kita punya keris, kita punya tombak Bapak. Iya. Dan kita masih mau melirik lagi senjata api dari luar negeri. Betapa serakahnya kita orang Indonesia. Tapi mohon maaf Pak Ari, kan punya apa aja tadi? Kujang, pedang, tombak, panah. Kan nggak bisa Pak dipakai gini Pak. Ya makanya itu kan senjata modern. Iya Kalau kan bisa untuk yang kita butuhnya gini Pak. Kalau hanya untuk membunuh, batu pun bisa untuk menjadikan senjata pembunuh. Betul Pak. Tidak setuju saya. Mungkin kalau Pak Ari lebih maksud mungkin sumplitan, lebih jauh itu jaraknya. Ya. Bisa untuk melawan. Ya misalnya dengan racun. Ya, dengan itu. Saya pernah Pak pakai kacang hijau tuh Pak. Ya yang dulu masih kecil zaman Pak. kacang hijau. Waktu mampet Pak, nggak bisa keluar Pak. Terus? Nggak bisa keluar. Saya periksa sumplitannya udah ada togenya Pak. Mungkin di kelamaan gitu. Ya. Lu kelamaan men. Udah tumbuh. Pak, interupsi Pak. Pak, interupsi. Ya. Saya interupsi sebentar. Ya. Saya membantah apa yang dikatakan saudara Ari Pak. Oh silakan. Kalau Anda tidak mau selamat pulang ke rumah. Arti kalau Enggak, itu ngaco. Oh ya, maaf. maksud saya adalah tidak semuanya Pak. Maksud saya orang yang boleh-boleh saja Pak. Dilegalkan Pak. Dengan step-step tadi Pak. Langkah-langkah yang sangat ketat tentunya Pak. Karena untuk kita juga keamanan. Tergantung memang betul nggak bisa dipungkiri bahwa kalau pegang tuh senjata. Bawaannya kayaknya panas aja Pak. Ya, Hawanya tuh. Hawanya harus jagoan. Ada tahapan-tahapan. Iya. Tapi sampai sejauh mana kita bisa mempercayai kepada orang? Begitu kita menyandarkan kepercayaan kita kepada orang, belum tentu orang itu bisa amanah. Itu yang jadi permasalahan. Nah, Itu dia Pak. Mendingan bawa tombak Pak sama kujang tadi katanya Pak. Poin saya di sini Bapak. Kita jangan sampai meninggalkan identitas lokal kedaerahan kita arifnya. Iya. Tapi Pak, Kita mohon maaf Pak. punya. Kearifan Kita lokal punya kearifan. Arifnya Lokal. gimana sih? Ya. Udah Tapi kepotong-potong. kalau dia Bahasanya ngomong, salah. kalau dia ngomong memang khusus pasti ada teksnya karena banyak yang nggak ngerti. Oh, Ya, kita ya, punya udah kearifan dibawa. lokal. Pak Ari, kita Ya. bawa kujang, bawa golok juga nggak boleh kalau sembarangan. Nah, Kan undang-undangannya ini yang- senjata. Senjata Ini yang tajam. sedang kita perjuangkan. Kalau di tempat saya sudah aman. Kita kemana-mana bawa panah, bawa tombak, bawa parang, bawa pisau, bawa itu tidak apa-apa. Ya nggak apa-apa, coba lu Jakarta keliling-keliling bawa tombak kalau nggak tangkap polisi. Saya mengerti Pak kenapa Pak Ari Orang ini paling berbicara nyangka pawang hujan lu. Saya mengerti Pak kenapa Pak Ari ini berbicara agak terbata-bata. Dia berhati-hati Pak. Iya. Karena di balik bibirnya ada senjata tajam tuh Pak. Potek, giginya Maksudnya ada potek. lidah. Dan senjata dari kita itu nenek moyang kita Ya. itu juga tidak kalah canggih. Orang selalu melihat, tapi kan pistol. Kakek moyang kali kalau yang megang senjata kakek moyang. Nenek mah biasanya masak ya Pak ya. Oh ya nenek, kakek. Kakek. Berarti kakek lagu aja. Jangan nenek kakek. Berarti lagu nenek moyangku seorang pelaut itu salah juga ya? Oh bener, nenek-nenek ada yang ikut belaut tapi masak dia. Masak di lautnya. Oh iya. Yang nyetirnya nahkodanya kaptennya kakek. Oh iya benar. Kakek moyangku seorang pelaut, nenek moyangku seorang tukang urut. Nah itu saling membutuhkan. Kenapa disebut senjata api? Nggak ada yang mempermasalahkan itu. Padahal ini penting. Kenapa bisa disebut senjata api? Berarti lagu nenek moyangku seorang pelaut itu salah juga ya? Oh bener, nenek-nenek ada yang ikut belaut tapi masak dia. Masak di lautnya. Oh iya. Yang nyetirnya nahkodanya kaptennya kakek. Oh iya benar. Kakek moyangku seorang pelaut, nenek moyangku seorang tukang urut. Nah itu saling membutuhkan. Orang selalu bilang senjata api lebih canggih karena untuk bisa jaga diri. Sebenarnya senjata tradisional itu lebih canggih, cuman kita saja yang tidak mau mempelajarinya. Lihat, kalau senjata api, orang tembak, tuing, 6 kali, ding ding ding, habis kan Pak? Iya. Pelurunya habis, susah. Kalian perhatikan, kalau zaman dulu nenek moyang kita itu pakai panah. Coba kalian lihat di film Mahabharata, dia panah 1 kali panah, tak, set, kadang jadi 1000. Jadi banyak.
banyak. Mata panahnya habis. Oh, Iya. sudah habis. Tinggal dia ini. Kebanyakan nonton film zaman dulu nih Pak orang. Muncul lagi senjatanya, Pak. Iya, benar. Lebih canggih zaman dahulu. Iya. Jadi tidak usah kita terlalu ribut-ribut legalisasi senjata api. Pada prinsipnya Anda tidak setuju dengan Tidak yang namanya setuju. legalisasi Lebih dari... bagus kita cintai senjata tradisional buatan dalam negeri. Jadi yang itu yang mau dilestarikan ya? Iya. Oke deh, kalau gitu ya. Calon Tong, silakan. Terima kasih. Akhirnya dia ngomong juga, saya lega. Iya. Pak, kalau mau ngebanting, banting aja Pak. Iya benar. Saya dari tadi mendengarkan perdebatan ini, saya pusing bareng-bareng nih. Ya kan? Kok pusing bareng-bareng? Saya nggak pusing kok. Enggak, yang lain nggak pusing. Enggak, saya nggak Anda aja yang pusing sendiri. Kok pusing bareng-bareng? Kan ada yang pusing sebelah. Oh, Kan saya pusing bareng-bareng. Nah, ini Anda pusing semua maksudnya. Oh. Pusing Mikirin. bareng-bareng. Pala lu aja. Kagak. Kalau yang semua nggak usah lo omongin. Udah. Orang Lah kan kan, ngomongin. orang kan ada pusing sebelah, ntar dikira pusing sebelah. Nih orang kalau pusing sebelah orang bilangnya pusing imigrasi. Udah biarin aja pusing semua nggak usah diomongin. Lu ngomongnya tinggal pusing, udah orang tahu, nggak usah. Ini pusing bareng-bareng. Apa lu kayak ngajak? Bareng-bareng itu ngajak. Ya udahlah, saya nggak ngajak pusing. Tapi begini, ada hal yang aneh yang tidak kita bicarakan dari awal sehingga pembicaraan Anda ini aneh-aneh. Senjata api. Iya. Yang keluar dari senjata itu apa? Bukan api. Bukan. Peluru. Kenapa disebut senjata api? Nggak ada yang mempermasalahkan itu. Padahal ini penting. Kenapa bisa disebut senjata api? Karena pemicunya. Salah. Wah, kok salah? Salah satunya itu. Nadanya tapi ya gimana? Nadanya. Tapi senjata api kenapa disebut senjata api? Karena dia mengadopsi kata dari bahasa Inggris. Firearm. Jadi senjata api. Iya. Tidak perlu dibahas itu karena bukan itu masalahnya. Orang udah dengerin semuanya salah ini salah itu. Ternyata lu nggak ngebahas itu. Walaupun itu penting, saya kira informasi cukup seperti itu. Ya udah, nggak usah. Saya akan membuka dengan peribahasa. Saya tahu. Apa? WC khusus wanita kan? Oh, bukan. Saya nggak. Biasa ada ular melata. Oh, saya kan nggak serendah Itu dia. saya, itu pantun Ada saya. WC khusus wanita. Nah, ini berhubungan dengan senjata api. Anda pernah mendengar peribahasa bagaikan senjata api dalam sekam? Bagaikan api dalam sekam. Anda ini kadang-kadang ngurang-ngurangin ya. Orang yang saya katakan bagaikan senjata api dalam sekam. Lu yang nambah-nambahin. Orang yang ngurang-ngurangin. Lu yang nambah-nambahin. Memang Lo yang ngomong duluan siapa? Kan saya. Iya. Berarti yang ngurangin kan dia. Kalau dia ngomong duluan saya yang nambahin. tapi aduh, susah nih ngomong sama dia teh. Aduh. Yang awalnya yang bikin pantunnya Pak, Iya. yang bikin pepatahnya. Itu udah ada sebelumnya, Sekarang ginilah. Kalau toh memang saya salah, pasti ditegur sama yang bikin peribahasa. Buktinya mana? Apakah saya ditegur? Yang bikin udah mati. Wah ini malam doain orang mati. Ya jadi. Orang Itu kan bikin gak kebiasaan ikut-ikut. dulu, Cak. Bagai api dalam sekam. Iya. Nah, bagai api dalam sekam. Kok bagai senjata api dalam sekam? Pak, Lo ini kan kenapa? sekarang saya tanya, ini temanya membicarakan masalah legalisasi apa? Api apa senjata api? Senjata api. Lah kalau saya cuma api doang apa hubungannya sama tema ini? Mikir. Ya maksud Kan ada apinya. Enggak. Pak, Ayo dong Pak. maksud saya itu cari peribahasa yang nggak perlu merubah, Ya. tapi cocok bukan ngakal-ngakalin Pak. Itu kan lu ngakal-ngakalin. Bagaikan senjata api dalam sekamar dengan bedil dan lu nambahin. Berarti saya juga bisa bikin dong. Ya. Bagaikan senjata api dalam tempurung. Lah kenapa nggak bikin? Ayo kalau bisa. Itu kan buktinya dia nggak bisa, hanya tiru-tiru saya. Bicara masalah senjata api ini sebenarnya bukan hal yang bersifat lokal saja. Senjata api ini bersifat internasional. Anda tahu negara terbesar yang memproduksi senjata api? Makanya. Syukurin. Pak, ketularan ya. Jadi Anda tahu nggak negara yang memproduksi senjata api terbesar di dunia ini? Amerika. 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 Pasti.
Rusia. Itu hanya perkiraan Anda. Anda yakin nggak? Itali. Ya. Rusia. Indonesia. Prancis. Norwegia. Uzbekistan. Brazil. Indramayu. Afghanistan. Zimbabwe. Kosovo. Uzbekistan itu Afghanistan. terbanyak membuat sarung Zaire. senjata. Kongo. Senjatanya. Mozambikwe. Nigeria. Apa sih jawabannya? Udah jawab aja. Lu bikin kekacauan di sini. Enggak, sebentar. Jadi kayaknya semuanya salah gitu. Loh, ya memang semua salah. Cuma saya nggak ngerti kan, saya sudah melambai dari tadi, nyerah. Itu tanda menyerah. Iya. Saya juga nggak Lu ngerti. ngomong kalau ini tanda menyerah. Lu kirain kan, oh salah. Muka lu tuh. Kalau salah apa susahnya saya ngomong salah, Pak? Kalau orang menyerah, Cak, mukanya gini kan ini. Oh, nggak tahu. Ini gini. Lu tuh gini. Kesannya orang ngomong salah. Muka lu nggak konsisten. Pak, ini kaitannya dengan senjata api sama hubungan dengan menyerah dengan polisi, Pak. Sekarang saya tanya, kalau polisi menangkap penjahat, angkat tangan. Kan nggak peduli mukanya gimana, Pak. Yang penting angkat tangan. Polisi nggak masalah, yang penting angkat tangan. Lihat ini, Tapi jangan muka biasanya saya dong. Sama begitu orang dengar angkat tangan, orang lalu kaget dia pasti gini. Nggak ada yang angkat tangan. Ah ini. Nggak ada maksudnya. Gue belum pernah lihat tuh kalau di film-film juga udah nggak diperbolehkan, Cak. Kalau udah angkat tangan, udah langsung dia kaget. Nah Gini, itu nggak ada ketakutan ya Pak ya. Pak Denny kayaknya penuh kasih sayang ya kalau ngomong sama Calontong tuh ya. Apa sih? Suka nambah-nambahin Mbak Din ya. Ini bener. Udah Pak, suruh jawab aja. Mana negara paling banyak produksi? Dia juga nggak tahu dari tadi, makanya dia tuh nyerah gini tuh nyerah. Iya. Tahu sebenarnya. Cuman mukanya aja gini. Anda terjebak dengan muka, makanya harus lengkap. Jadi pahami bahwa senjata api itu bersifat multilateral. Semua di negara dunia ini ada kaitannya. Saya survei 100 pemilik senjata api di Indonesia. Saya katakan ini di Indonesia. 100 pemilik senjata api. Saya survei 100 pemilik senjata api. Ya. Yang datang akhirnya cuma 5 tuh Pak, yang lainnya pada ketembak. Oh enggak, 100 ada semua, 100 ada semua. Bener nih ya? Tapi tidak ada hasil. Oh, sama aja bohong. Saya cari yang lain lagi. Gagal lagi yang 100 ini. Gagal, yang 100 lagi, 100 gagal. Saya kumpulkan 100 ini orang lagi. 100 orang yang tidak memiliki senjata api. Sudah saya geledah, nggak ada senjata api. Dan saya tanya, apakah mereka memiliki senjata api? Ternyata jawabannya tidak. Lu kan begitu datang lu periksa tuh 100 orangnya. Lu Iya. periksa satu-satu, mereka tidak punya senjata api. Nggak. Ngapain lu tanya lagi? Apakah Anda mempunyai senjata api? Oh, wah. Saya tahu jawabannya ini Pak. Mungkin saja ditaruh di rumah Pak. Iya. Enggak gitu. Coba terusin lagi. Itu tadi kan 100 yang tidak memiliki senjata api. Tapi akhirnya 100 orang ini saya kumpulkan lagi yang memiliki senjata api. Jawabannya juga tidak. Tidak, kenapa? Karena pertanyaannya lain, bukan memiliki senjata api. Pertanyaannya, apa? apakah Anda pernah membunuh orang lain dengan senjata api Anda? Tidak. Jawabannya tidak juga. Ya 100-100-nya. Terus saya tanya motivasi, kenapa orang memiliki senjata api? Saya tanya 100 orang. 100 orang. Kenapa Anda memiliki senjata api? Karena apa? 60 menjawab untuk menjaga diri. Yang 40 untuk diri penjaga. Gimana untuk diri Oh penjaga? itu lain Pak, itu lain. Beda, sama aja nih. Itu lain nih, lihat jawabannya Iya, Pak, iya. itu lain. Cak, itu kan sama aja, Cak. Beda. Beda. Bedanya apa, Cak? Menjaga diri. 60 orang untuk menjaga diri. Iya, menjaga itu diri. dipegang oleh dia sendiri. Iya. 40 untuk diri penjaga, itu dipegangkan pada orang yang menjaga dia. Lain. Hah? Orang nggak bener lo tepokin. Aneh. Maksud, di sini tuh emang aneh, ngaco. Berikutnya. Iya. Ini kalau mau kita mungkin Pak libur berapa hari, kita ikut media survei Pak. Kita pengen tahu aja. Bapak, Loh. Pak,
Sama aja Pak, sama aja kayak nyamuk. Nyamuk kan menghisap darah kita terus ditepok. Ini juga sama Pak, menghisap intelektualitas kita Pak, Iya. terus kita tepokin. Bener deh, bener. Itulah hebatnya nyamuk. Nah itu Kok nyamuk sih? Nah itu kapan Pak? Kalau umpamanya libur baru kita ikutin dia. Iya bener nih, lu sekali-sekali saya harus ikut. Kalau libur Metodenya seperti ikutin apa? saya. Iya. Kan saya kalau libur juga libur surveinya. Oh iya. Bilang aja lu nggak mau diikutin. Yang dia kerja, kitanya libur Pak. Ya Bisa. gitu ya, kita libur, kamu yang kerja. Terus saya kerja sama siapa kalau kalian libur semua? Iya. Dia Gimana mungkin sih? Sendiri dia. Surveinya. Nasrudin, surveinya. Kalau lu lagi survei, kita pada ngeliat. Ikut biar tahu metodenya seperti apa. Cara lu bertemu dengan responden itu seperti apa. Lama-lama juga tahu Anda. Lama tapi. Penting banget. Yang terakhir dari saya. Apa? Terima Nah, kasih. ini enak nih kalau Langsung kita ke notulen, silakan Kang Maman. Nah, Atau bentar Pak, maaf aja Pak. Ya. Bapak bisa hasil dari dia apa tadi? Nggak ada, dia sih cuma surveinya aja. Jangan nggak. Aduh. Oh, saya ulang dari pertama. Nggak usah, Meng lu tuh kan. gak usah. Meng. Ada Pak. Kita dapat Ya. banyak faedah Pak, dapat Ya. banyak faedah Pak. Cerah, Silakan, cerah Pak. hidup saya Pak, cerah. Iya. Udah pokoknya dapat banyak aja. Beres. Ya udah Pak. Ya. Baik. Silakan notulen. Undang-Undang Nomor 2 2002 membolehkan warga sipil yang berprofesi punya risiko tinggi untuk memiliki senjata api. Tetapi harus melewati serangkaian tes dan tiap tahun dievaluasi. Mereka itu yang boleh punya senjata api, menteri, anggota MPR, DPR, sekjen, dirjen, irjen, sekap, gubernur, wagub, sekda, sampai pejabat instansi pemerintah golongan 4B. Termasuk pejabat swasta, komisaris, preskom, presdir, purnawirawan TNI, perwira tinggi dan perwira menengah juga profesional, pengacara senior dan dokter praktek. Itu dibolehkan sehingga menurut data ada 18.030 senjata api legal dipegang di tangan sipil. Tapi ada 41.000 yang tidak legal di Indonesia. Pertanyaannya seperti yang dikatakan AAD nih, mereka bisa amanah nggak? Terbayang nggak kalau mereka ditangkap KPK, mereka menodongkan pistol itu ke aparat-aparat KPK? Semoga itu tidak terjadi. Manusia sejati adalah yang memiliki pemikiran yang tajam, sikap yang santun yang dikendalikan oleh hati. Karena senjata yang teramat ampuh bukan senjata api, tapi senjata hati. Senjata hati adalah orang yang mampu dan berani memberi maaf kepada seseorang pada saat ia sebenarnya mampu mengacungkan dan menodongkan senjata untuk melakukan balas dendam. Konklusinya, orang yang berjiwa besar tidak mengandalkan senjata api tapi senjata hati yang punya 2 peluru utama, pemaaf dan penyabar. Dengan senjata api kita hanya melahirkan benci dan sakit hati. Dengan senjata hati kita membangun damai. Iya. Semoga banyak manfaatnya ya. Pada malam hari ini dan kenyataan yang ada yang dipergunakan oleh para penyalahgunaan senjata itu kebanyakan senjata apinya adalah senjata rakitan. Tetapi dengan dilegalkannya yang namanya senjata api diyakini akan menambah daftar kekerasan di Indonesia semakin banyak. Kita berharap bahwa hidup ini aja sudah keras, jadi lebih baik selamatkan keluarga Anda. Sampai jumpa lagi di LK yang akan datang. Sebelum dan sesudah minum kopi bisa dibedakan. Bedanya di mana? Nah itu kalimat nanya tuh. Diemin. Bentar, C sempre grande ragazzo muto ce parlare cosa irrelevante. Oh. Gilole.